Kalau Rinanda? Kakak, izin sebentar, maaf ya. Kenapa? Kita sebentar lagi mau kedatangan salah satu ibu wamen yang sebentar lagi udah join Zoom. Jadi maaf banget. Oh, kita sapa dulu kali ya. Boleh. Ada Ibu Wakil Menteri Pariwisata. Selamat pagi Bu Nilu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Nilu. Mohon maaf Ibu, masih di mute audionya. Oke, Bu Nilu, ini kan aku lagi sama teman-teman Putri Indonesia, ada Putri Indonesia Lingkungan Pariwisata dan Pendidikan yang sudah hadir di sini. Langsung aja deh, aku tembak deh. Apa rencana kolaborasi dari Kementerian Pariwisata dengan para pemuda yang hebat-hebat seperti ini, Bu Nilu? Ya, terima kasih. Jadi gini ya, kalau kita bicara soal pariwisata Indonesia, itu kan besar sekali, butuh banyak sekali orang yang bersama-sama mempromosikan tentang keindahan, tentang semua hal-hal baik terkait dengan Indonesia. Itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, oleh Kementerian Pariwisata begitu, tapi semua orang harus melakukannya. Nah, salah satunya tentu saja adalah anak-anak muda dan juga Putri Indonesia gitu. Saya rasa Kementerian Pariwisata bersama dengan Yayasan Putri Indonesia selama ini juga punya peran yang sangat baik. Yang apalagi di Putri Indonesia ada Putri Pariwisata gitu kan ya. Betul sekali. Jadi itu sangat membutuhkan bagaimana peran anak muda, peran perempuan, peran Putri Indonesia untuk bisa terus mendorong promosi tentang pariwisata Indonesia, baik itu ketika para putri ini berkompetisi di tingkat internasional dan juga melalui platform media sosial mereka, karena mereka kan punya banyak banget followers yang kemudian itu sebaiknya dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, salah satunya adalah dukung terkait dengan pariwisata Indonesia. Selain itu juga anak-anak muda maupun juga Putri Indonesia juga bisa berperan dalam hal edukasi, karena dalam pariwisata itu juga diperlukan bagaimana kita terus mengedukasi masyarakat dan juga mengedukasi wisatawan kita, baik wisatawan domestik maupun juga wisatawan mancanegara, karena kita perlu untuk terus mengedukasi mereka terkait dengan banyak hal, terkait dengan destinasi tentu saja, terkait dengan menjaga keberlanjutan lingkungan, jadi bagaimana menjadi wisatawan yang bertanggung jawab, kemudian juga menjaga kebersihan dan banyak sekali hal-hal yang lain tentang tradisi, tentang budaya dan nilai-nilai luhur, agar wisatawan maupun juga kita semua begitu paham bahwa berwisata itu harus menghormati juga masyarakat lokal, tradisi dan budaya di tempat yang kita datangi. Kemudian juga ada soal pemberdayaan ya, jadi kami juga sangat berharap agar anak muda maupun para putri Indonesia ini bisa mendukung kami dan juga membantu kami dalam hal pemberdayaan komunitas lokal, kemudian utamanya juga untuk perempuan dan pengusaha ya di bidang pariwisata gitu. Nah, ini penting sekali untuk kita kolaborasikan bersama, karena pariwisata itu tidak bisa sekali lagi dilakukan sendirian. Di sektor pariwisata itu sangat multi stakeholders. Pemerintah saja tidak hanya Kementerian Pariwisata, untuk mengembangkan pariwisata di pemerintah kita harus berkolaborasi dengan Kementerian PU, berkolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan, Kementerian Ekraf dan juga kementerian-kementerian yang lain gitu. Nah, karena Putri Indonesia ini punya public relation yang bagus, punya public speaking yang bagus, saya rasa mereka akan menjadi garda terdepan kami untuk mempromosikan tentang keindahan Indonesia dan mempromosikan atau mengajak semua orang untuk menjadi wisatawan yang menjawab, wisatawan yang berkualitas dan juga menciptakan wisata yang berkelanjutan. Itu Rusdi. Oke, Bu Nilu, kemarin kan teman-teman PI ini baru saja di-announce akan mewakili Indonesia di ajang internasional. Mungkin boleh dijelaskan Bu Nilu, Melisa kemana, Salma kemana, Renanda kemana? Izin Ibu, kemarin baru saja di-spill di Instagram official Putri Indonesia kalau memang di antara kami bertiga ini akan lanjut mewakili Indonesia di ajang internasional. Untuk saya sebagai Putri Indonesia Lingkungan, itu akan lanjut ke Miss International yang akan dilaksanakan di Jepang di bulan November insya Allah. Mohon dukungannya Ibu. Kalau Salma?
Selanjutnya izin Ibu, saya dari Putri Indonesia Pariwisata, salam kenal, Salma. Kebetulan kami kemarin banget baru diumumkan. Insya Allah kalau dari Salma sendiri itu akan dikirimkan ke Miss Cosmo 2025. Di sini kita punya tagline yaitu Beauty with Impact. So insya Allah bisa membawa impact yang positif dan bisa membawa prestasi yang baik untuk Indonesia. Rinanda, silakan. Iya, halo Ibu, selamat pagi. Saya Rinanda Aprilia Maharani, Ibu Putri Indonesia Pendidikan 2025 yang kemarin juga diumumkan akan berangkat pada bulan Desember ke Miss Charm di Vietnam, insya Allah pada bulan Desember 2025 ini. Oke, jadi sedikit cerita sedikit Bu Nilu, ini kan pasti akan membawa kebudayaan, pariwisata, begitu ya, identitas bangsa. Gitu. Mungkin ada yang ingin teman-teman tanyakan ke Ibu Nilu? Terkait mungkin dukungan, mungkin langsung aja todong aja. Ada Bu Nilu di sini. Iya, mungkin gini Ibu, kan memang dari kami sudah punya titelnya masing-masing ya Ibu ya. Ada yang dari lingkungan saya, lalu Salma juga sebagai Putri Indonesia Pariwisata, dan juga Rinanda juga sebagai Putri Indonesia Pendidikan. Izin mungkin karena memang seperti yang tadi Ibu sempat sampaikan, untuk dapat mendukung dan membangun Indonesia ini tidak bisa seorang diri dan juga bukan merupakan responsibility dari government saja. Insya Allah mungkin selanjutnya apabila kami akan ada project yang bisa kami laksanakan, kami izin untuk bisa berkolaborasi dan mohon dukungannya juga untuk proyek-proyek kedepannya yang tadi mendukung lingkungan, mendukung pariwisata dan juga pendidikan di Indonesia. Mungkin yang lain ada? Mungkin bisa menambahkan? Mungkin mohon izin Ibu sedikit, dari kami kan nanti juga pastinya akan berkompetisi di kancah internasional, yang mana nanti pasti kami juga bertugas untuk mempresentasikan kekayaan di Indonesia. Mungkin dari Ibu Nilu sendiri, adakah titipan pesan yang mungkin menurut Ibu Nilu harus kita sampaikan dan dunia harus tahu gitu? Apakah ada? Mungkin aku Selamat kan ya kepada teman-teman Putri Indonesia yang akan menjadi perwakilan Indonesia di ajang kompetisi internasional. Ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa ajang ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk terus mendengungkan tentang Indonesia, tentang semua hal-hal baik di Indonesia gitu ya. Jadi saya biasa melihat teman-teman biasanya membawa souvenir terkait dengan souvenir yang khas Indonesia, kemudian juga banyak syuting, promo biasanya juga di destinasi-destinasi yang ada di Indonesia ya. Nah, saya rasa itu adalah hal yang sangat baik sekali dan tentu kami dari Kementerian Pariwisata sangat siap untuk berkolaborasi. Kalau misalnya dibutuhkan, kita butuh pembekalan, kita butuh untuk menambah ilmu tentang Indonesia atau tentang program-program yang ada di Kementerian Pariwisata yang bisa menjadi bekal buat teman-teman ketika ada di kompetisi internasional, kami sangat terbuka sekali melakukan hal itu. Apalagi kemarin kan waktu Putri Indonesia, Bu Menteri menjadi salah satu juri dari pemilihan Putri Indonesia ini. Artinya ini menunjukkan komitmen Kementerian Pariwisata untuk mendukung dan juga siap untuk berkolaborasi terkait dengan hal ini. Nah, di teman-teman tentu saja saya selalu menitipkan satu hal, kita harus selalu menyuarakan bahwa Indonesia dan anak muda Indonesia, karena teman-teman ini masih sangat muda begitu, bahwa Indonesia dan anak-anak muda Indonesia itu adalah penjaga tradisi Indonesia, penjaga budaya Indonesia dan penjaga alam Indonesia. Jadi segala hal yang kita lakukan, segala hal yang kita suarakan itu harus mencerminkan hal tersebut. Dan saya melihat bagaimana komitmen Yayasan Putri Indonesia selama ini terus menunjukkan kepada dunia bahwa Yayasan Putri Indonesia ini melahirkan tidak hanya perempuan-perempuan cantik, bertalenta, dan cerdas, tetapi juga adalah perempuan-perempuan yang akan terus menjaga tradisi, budaya, dan keindahan Indonesia. Nah, pesan ini harus terus disuarakan. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita makan, bagaimana kita berbicara tentang Indonesia itu, dan bagaimana juga souvenir yang kita berikan kepada teman-teman nanti di internasional itu benar-benar harus mencerminkan tentang Indonesia. Saya rasa itu sudah dilakukan selama ini, tapi kita siap untuk mendukung dan berkolaborasi dalam hal memberikan materi dan lain sebagainya. Kita sangat siap untuk itu. Oke, tadi sama mau ada yang disampaikan sama Bu Nilu?
Sudah lengkap sih dan Sudah lengkap, sangat jelas. Cuman izin menanyakan Ibu apabila diperbolehkan mungkin sekalian ini ya untuk pertanyaan terakhir. Tadi kan sempat di-mention Indonesia itu kaya dan kita harus terus menjaga dari segi culture, traditions dan juga budaya yang kita miliki. Kita luas, we're archipelagic country and everything that we have. Mungkin ada nggak Ibu, kan kita seperti yang kita ketahui kita akan reach Indonesia Emas 2045 di mana kita akan melewati bonus demografi dan di sini akan ada banyak anak muda nih yang menjadi audiens dari Putri Indonesia itu sendiri. Mungkin ada kesan atau mungkin ada pesan Bu yang dapat dititipkan kepada generasi selanjutnya agar tetap bisa menjaga pariwisata kita agar tetap berkelanjutan. Saya selalu mengatakan dalam berbagai kesempatan ya, investasi terbesar dari pariwisata Indonesia itu adalah kualitas dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu tidak hanya mereka yang bekerja di sektor pariwisata, tetapi kita semua, Putri Indonesia, dan banyak sekali anak-anak muda di luar sana, semua anak muda, itu adalah investasi terbesar di sektor pariwisata. Kenapa saya katakan investasi terbesar itu ada di manusianya, di anak muda yang lahir, yang ada sekarang? Karena percuma atau bagaimanapun kita punya keindahan Indonesia, bagaimanapun kita punya budaya, culture yang luar biasa gitu, tapi kalau sumber daya manusia tidak punya rasa sadar wisata yang bagus, sumber daya manusianya tidak punya rasa memiliki, itu semua akan sia-sia. Tetap tidak akan bisa kita mendapatkan manfaat dari keindahan alam, kekayaan budaya, tradisi yang kita miliki yang begitu sangat beragam itu. Jadi saya selalu mengatakan, ayo anak-anak muda Indonesia, kita cintai Indonesia dengan cara terus menjaganya. Kita harus mencintai Indonesia dengan cara terus melestarikan apa yang sudah dimiliki saat ini. Terus menjaga kekayaan alamnya, terus menjaga kekayaan tradisi, kekayaan budaya yang kita miliki saat ini. Dengan jangan mudah tergerus dengan hal-hal yang negatif gitu. Jangan mudah, kita boleh bergaul, dunia ini sangat seamless sekali, budaya dari negara manapun, belahan bumi manapun itu bisa masuk begitu, tetapi bukan soal kita menghalangi mereka masuk, tetapi mereka masuk, tapi kita tetap punya fondasi kita untuk menjaga kekayaan alam, budaya, dan juga tradisi Indonesia harus terus kita pertahankan. Anak muda itu adalah ujung tombak dari pariwisata Indonesia ke depannya. Ketika kita bicara soal 50 tahun lagi atau berapa 30 tahun lagi, itu udah bukan urusan, atau itu udah bukan saya ataupun kita yang di usia matang ini yang memilikinya gitu atau menikmatinya, tapi adalah anak-anak muda yang sekarang yang akan menikmatinya gitu. Jadi kalau kita tidak mulai dari sekarang menyadari dan menanamkan dalam diri kita tentang sadar wisata, maka ya saya tidak tahu 50 tahun lagi apa yang akan terjadi dengan Indonesia, apakah kita masih bisa menikmati atau anak cucu kita masih bisa menikmati apa yang kita miliki hari ini gitu. Jadi anak muda Indonesia, teruslah jaga kekayaan alam Indonesia, kekayaan budaya Indonesia dan tradisi Indonesia yang begitu sangat, saya katakan, sakral sekali. Karena kalianlah yang akan menentukan bagaimana Indonesia 50 tahun ke depan dan bagaimana perjalanan pariwisata Indonesia berpuluh-puluh tahun ke depan gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Nilo untuk waktunya